Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh soal dan penyelesaian 10.2. PT Gowes memproduksi berbagai model sepeda. Misalkan salah satu model yang diproduksi dan diberi nama Si Kumbang mendapat respon sangat besar dari para pecinta olahraga bersepeda. Oleh karena itu, PT Gowes telah menetapkan untuk memisahkan fasilitas pabrik khusus untuk memproduksi model tersebut. Perusahaan memproduksi sebanyak 1.000 unit model Si Kumbang setiap bulan. Data biaya per bulan pada PT Gowes yang berkaitan dengan biaya produksi dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan model sepeda Si Kumbang adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya sewa peralatan pabrik sebesar 20 juta per bulan. Yang kedua, asuransi gedung pabrik 7.500.000 per bulan. Yang ketiga, bahan baku 800.000 per unit sepeda. Yang keempat, biaya listrik untuk fasilitas pabrik 10 juta per bulan. Yang kelima, perlengkapan kantor untuk administrasi pabrik sebesar 8 juta per bulan. Yang keenam, gaji pegawai pabrik 300.000 per unit sepeda. Yang ketujuh, depresiasi peralatan kantor 6.500.000 per bulan. Yang kedelapan, macam-macam bahan 12.000 per unit sepeda. 9. Pajak kekayaan atas gedung pabrik 24 juta per tahun. Yang ke-10, gaji pengawas pabrik 30 juta per bulan. 11. Biaya advertensi untuk pengiklanan Si Kumbang sebesar 300.000 per tahun. Yang ke-12, komisi penjualan 100.000 per unit sepeda. 13. Depresiasi gedung pabrik 15 juta per bulan. Yang diminta: A. Buatlah lembar jawaban dengan kolom-kolom sebagai berikut. Lalu yang B, hitunglah berapa total biaya produksi Si Kumbang per bulan. Penyelesaiannya yaitu jenis biaya 1. Sewa peralatan pabrik 20 juta per bulan, termasuk biaya produksi dalam overhead pabrik, karena termasuk biaya produksi tak langsung. Yang kedua, biaya asuransi gedung pabrik 7.500.000 termasuk overhead pabrik, karena termasuk biaya produksi yang tak langsung juga. Yang ketiga, bahan baku 800.000 per unit sepeda termasuk biaya produksi bahan langsung, karena bahan fisik menjadi bagian dari barang jadi produk. Yang keempat, biaya listrik pabrik 1 juta per bulan termasuk overhead pabrik, karena termasuk biaya produksi yang tak langsung. Yang kelima, perlengkapan kantor 8 juta per bulan termasuk biaya periodik, karena perlengkapan kantor tidak termasuk dalam biaya produksi sehingga menjadi biaya beban dalam laporan laba rugi. Yang keenam, gaji pegawai pabrik 300.000 per unit sepeda termasuk tenaga kerja langsung, karena tenaga kerja yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Yang ketujuh, depresiasi peralatan kantor 6.500.000 per bulan termasuk biaya periodik, karena depresiasi peralatan kantor tidak termasuk dalam biaya produksi, sehingga menjadi biaya beban dalam laporan laba rugi.
Yang ke-8, macam-macam bahan sebesar 12.000 per unit, termasuk biaya produksi overhead pabrik, karena termasuk biaya pendukung produksi. Yang ke-9, pajak kekayaan atas gedung pabrik, 24 juta per tahun, termasuk biaya produksi overhead pabrik, karena termasuk biaya pendukung produksi. Yang ke-10, gaji pengawas pabrik, 30 juta per bulan, termasuk biaya produksi overhead pabrik, karena termasuk biaya pendukung produksi. 11, biaya advertensi, 300 juta per tahun, termasuk biaya periodik, karena biaya advertasi tidak termasuk biaya produksi, sehingga menjadi beban dalam laporan laba rugi. Yang ke-12, komisi penjualan, 100.000 per unit, termasuk biaya periodik, karena komisi pada penjualan tidak termasuk biaya produksi, sehingga menjadi laporan laba rugi. Yang ke-13, depresiasi gedung pabrik, 15 juta per bulan, termasuk biaya produksi overhead pabrik, karena depresiasi gedung pabrik menjadi biaya pendukung produksi. Hitunglah berapa total biaya produksi Sikumbang per bulan. Jenis biaya sewa peralatan pabrik, 20 juta per bulan. Asuransi gedung pabrik, 7.500.000. Biaya bahan baku 1.000 unit dikali 800 per unit menjadi 800 juta. Listrik pabrik 10 juta. Biaya tenaga kerja 1.000 dikali 300.000 per unit menjadi 300 juta. Macam-macam bahan 1.000 dikali 12.000 per unit 12 juta. Pajak kekayaan atas gedung pabrik 2 juta. Gaji pengawas pabrik 30 juta. Depresiasi gedung pabrik 15 juta. Jadi total biaya produksi menjadi 1.196.500.000. Selanjutnya ada contoh soal dan penyelesaiannya. Pada PT Supra memiliki data biaya dan beban untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebagai berikut. Bisa dilihat atau disimak. Di situ ada beberapa data mulai dari 1 Januari 2010 hingga 31 Desember 2010. Nah, di situ yang diminta adalah yang pertama, buatlah ikhtisar biaya produksi barang jadi untuk PT Supra tahun 2010. Penyelesaiannya, PT Supra ikhtisar biaya produksi barang jadi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 itu keterangannya barang dalam proses 1 Januari yang berada di kredit berjumlah 80 juta. Bahan langsung yakni persediaan bahan baku 1 Januari berjumlah 30 juta dan pembelian bahan baku 205 juta. Itu bisa ditambahkan, lalu total bahan baku tersedia digunakan menjadi 235 juta. Dan itu bisa dikurangi dengan persediaan bahan baku pada tanggal 31 Desember yang jumlahnya 20 juta, sehingga pemakaian bahan bakunya 215 juta, ditambah lagi dengan tenaga kerja langsung
yakni yang 350 juta, dan ditambahkan dengan overhead pabrik yang total biaya overhead pabriknya itu 289 juta. Nah, sehingga total biaya produksinya berjumlah 854 juta. Itu ditambahkan dengan barang dalam proses 1 Januari yang berjumlah 80 juta, sehingga total biaya barang dalam proses itu totalnya 934 juta. Itu nanti dikurangi dengan persediaan barang dalam proses 31 Desember yang 50 juta, sehingga total biaya produksi barang jadi yakni 884 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farikin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang menggambarkan tentang jumlah beban suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Ada dua unsur dari laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Perusahaan akan memperoleh laba apabila pendapatan lebih besar dari beban, dan sebaliknya perusahaan akan mendapatkan kerugian apabila pendapatan kurang dari beban. Di sini saya akan mencontohkan, ada contoh soal dan penyelesaian pada 10.3. Di sini ada PT Supra yang memiliki data biaya dan beban yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Datanya sebagai berikut. Kemudian di sini ada laporan tentang PT Supra, laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Saya ingatkan lagi bahwa laporan laba rugi hanya terdapat akun pendapatan dan beban saja. Di sini ada kemudian sebelum itu bedakan atau kumpulkan mana saja yang merupakan akun pendapatan dan mana saja yang merupakan akun beban. Di sini ada penjualan atau neto. Besarnya adalah 1.500.000.000 rupiah. Kemudian beban pokok penjualan, terdapat persediaan barang jadi pada tanggal 1 Januari 2010 yaitu senilai 110 juta rupiah. Kemudian biaya produksi barang jadi yaitu 884 juta rupiah. Kemudian kedua biaya tersebut ditambahkan yang akan menjadi barang tersedia dijual senilai 994 juta rupiah. Kemudian dari total tersebut dikurangi dari persediaan barang jadi pada tanggal 31 Desember yaitu 120 juta rupiah. Akan menjadi total beban pokok penjualan yaitu 874 juta rupiah. Dari penjualan sebelumnya dikurangi beban pokok penjualan senilai sebesar 874 juta rupiah, akan diperoleh laba kotor sebesar
juta rupiah. Kemudian ada beban operasi. Beban operasi ada beban administrasi sebesar 300 juta rupiah, komisi penjualan sebesar 150 juta rupiah, dan beban pengangkutan sebesar 100 juta rupiah. Dari beban operasi tersebut dijumlahkan yang akan menjadi total beban operasi sebesar 550 juta rupiah. Laba kotor sebelumnya dikurangi total beban operasi akan menjadi laba bersih sebesar 76 juta rupiah. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Masruroh, NIM 12405193233. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dan penyelesaiannya 10.3 yang bagian C. Untuk keterangannya sendiri bisa dilihat di sini ya. Ini. Kemudian kita masuk ke soal. Nah, ini juga masih keterangannya. Untuk soalnya diminta C, misalkan buku besar PT Supra menunjukkan saldo-saldo akun aset lancar sebagai berikut. Kas 17 juta, piutang usaha atau neto 120 juta, beban dibayar di muka 13 juta, dan investasi jangka pendek 26 juta. Kemudian susunlah kelompok aset lancar PT Supra per 31 Desember 2010. Nah, apa sih aset lancar? Aset lancar ini adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang dekat, dan aset lancar ini biasanya digunakan dalam 1 tahun. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini, PT Supra, ini neraca 31 Desember 2010, aset lancar. Nah, di sini akun-akun aset lancarnya dimasukkan seperti yang tertera pada soal tadi. Kas nilainya 17 juta, investasi jangka pendek 26 juta, piutang usaha atau neto 120 juta. Nah, kemudian di sini ada persediaan. Persediaan ini juga merupakan akun dari aset lancar ya, walaupun yang diminta tadi di C tadi tidak tercantum. Tapi persediaan ini merupakan termasuk juga dalam akun aset lancar. Nah, untuk apa saja yang masuk ke dalam persediaan di sini sudah ada ya dalam keterangan di awal tadi, kita lihat. Nah, ini yang masuk pada tanggal 31 Desember 2010 apa saja? Bisa dilihat ini ada bahan baku, kemudian barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, ini dimasukkan ke dalam akun persediaan. Barang jadi 120 juta, barang dalam proses 50 juta, bahan baku 20 juta. Nah, kemudian ini ditotal menjadi 190 juta. Kemudian ada beban dibayar di muka, nilainya 13 juta. Nah, semua nilai dari akun-akun, kemudian ini ditotal. Di sini ada total aset lancar. Hasilnya ada 366 juta rupiah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.